Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dicampur opak, jawab salam kok kagak kompak. Bawa opak di atas pesta, kalau kompak insya Allah masuk surga. Kalau malam kita terjaga, jangan lupa baca surat Al-Kahfi dan ayat kursi. Kalau kita ingin masuk surga, maka jaga sinergi dan harmoni, insya Allah. Sekali lagi ya, jawab salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan cakep tuh ya, karena kompak ini salah satu kunci dari keberhasilan. Jadi kalau kita di rumah tangga, di masyarakat, berbangsa dan bernegara kompak, insya Allah natijah tujuan dari apa yang ingin kita capai pasti terwujud. Yang saya hormati Ibu RW 016, yang saya hormati Bapak RT 01 Bapak Haji Munajat, saya lupa Ibu Haji Endah, mohon maaf ya, mohon maaf, saya kadang lupa, maklum, sudah mulai tua. Yang saya hormati Bapak Haji Ahmad, Bapak Haji Khair, serta para asatidah, seluruh hujjah dan hajjah, seluruh haji dan hajjah yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita, insya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu bapak hadirin hadirat yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan kita ini tentu kita ingin membangun tatanan masyarakat yang madani. Tadi Bapak RT di sambutan mengatakan mengarah kepada masyarakat madani. Apa itu masyarakat madani? Masyarakat yang terbentuk dan terbina berdasarkan kehendak Allah dan Rasulullah. Jadi kalau masyarakat madani itu harus ikuti aturan Allah dan Rasulullah. Apa esensi daripada masyarakat madani? Tentu esensi yang paling utama yang jadi pedoman adalah masyarakat Qur'ani. Jadi kalau masyarakat yang madani, masyarakat yang Qur'ani. Maka masyarakat yang Qur'ani ini yang disinyalir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal 'ardh. Seandainya masyarakat suatu kaum mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya Bu, mau begitu? Mau Pak? Maka iman dan takwa itu dasarnya adalah Al-Quran. Dengan Al-Quran maka kita mampu membangun, mewujudkan masyarakat madani yang salah satu inti menjadi penopang dan penunjang masyarakat itu adanya adalah sinergi dan harmoni.
Ini cakep banget nih temanya, sinergi dan harmoni untuk mewujudkan masyarakat yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Apa itu sinergi? Ini sinergi bahasanya tinggi Pak, bahasa Yunani ini, dari sinergos. Artinya apa? Adanya kebersamaan. Kebersamaan itu artinya bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi cita-cita. Contoh begini, kita ingin menciptakan di kampung kita, di RT kita ketertiban. Maka bukan hanya tugas daripada keamanan, tapi semua harus mendukung. Kalau nggak mau kita ronda, ya bayarlah security-nya. Tapi kalau yang indah itu dulu, ya dulu itu ada ronda. Ya ronda, kalau sekarang mah rondanya mana? Ya, ada ronda. Dulu mah aman dulu. RT ronda minimal 4 orang tuh. Ada di pos sampai subuh. Sekarang rondanya di rumah aja. Ronda. Ya kita ngandelin keamanan kan cuma berapa gelintir orang. Tapi alhamdulillah untungnya wilayah kita dipagerin. Kalau kagak dipagerin itu boblos kemarin. Tapi alhamdulillah. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan sinergi. Sinergi itu artinya saling memberikan energi. Yang bawah memberikan energinya kepada yang atas. Lah, kok bisa yang bawah memberikan energi yang atas? Doa. Ini kita masyarakat biasa, masyarakat miskin, kita doakan Bapak RT, Bapak RW, Ibu RW mudah-mudahan diberikan kesehatan, mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk mampu memimpin kita menuju masyarakat yang tentunya sesuai dengan harapan kita, masyarakat yang aman, tentram, adil, makmur dan sentosa. Ya, itu Bu, aman, tentram, adil, makmur, sentosa. Itu jadi barometernya. Mudah-mudahan RT kita khususnya RT 1 ini akan menjadi RT yang lebih percontohan dalam kebaikan, bukan percontohan dalam keburukan. Dan ini sebuah hal yang luar biasa RT 1 ini, karena saya belum menemukan RT yang lain. Bahkan di beberapa RT saya saja di sana di sebelah itu belum ada kegiatan ini. Jadi kita berikan apresiasi, tepuk tangan untuk Bapak RT kita. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita yang menjadi semangat dalam tema yang kita adakan pada hari ini adalah halal bihalal. Halal bihalal ini harus paham dulu. Halal bihalal ini dipopulerkan oleh Kiai Sullah. Jadi Kiai pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi beliau ini ketika tahun 1948 itu kan politik masih begitu kentalnya, kayak sekarang ini nih, kayak sekarang. Walaupun sekarang ini alhamdulillah ya, walaupun ada yang suka nggak suka ya udahlah baik. Ya, yang penting negara kita negaranya aman tentram. Ya, nggak suka loh kok ini kok bisa ikut ke sini, ya udah biarin aja. Tapi pada tahun 1948 Kiai ini kemudian menyampaikan kepada Bapak Soekarno untuk mengadakan sebuah acara yang namanya halal bihalal. Diundanglah para tokoh politik pada saat itu, dan alhamdulillah kemudian bisa rukun guyup. Dan ini kemudian menjadi percontohan bagi generasi-generasi berikutnya sampai kepada kita. Halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Halal, tadi kata halal yuhallilu halalan, artinya mengurai benang yang kusut. Salah satu maknanya. Jadi kalau ada yang benang yang kusut, kita kan zaman dulu kan suka main layangan tuh, main layangan, narik tahu kusut gitu tuh. Maka kita urai kembali agar menjadi lurus. Artinya apa? Kalau ada maaf saja ketika kita bergaul tetangga dengan tetangga, maaf ya Bu, kadang yang tetangga sebelah beli motornya cakep, yang sebelah butut, kadang-kadang ada aja nyelotip di sini, ya sebelah motornya Aero, lah bapak kita masih motornya Astrea Honda tahun jebol. Kadang-kadang
Wih, sebelah sudah beli TV-nya 50 in, kita masih ada TV-nya tabung hitam putih. Sebelah. Atau kadang-kadang masalah anak, anaknya bercanda, ribut, berantem, nangis, mak bapaknya ikut berantem. Anak-anaknya besok selesai, mak bapaknya nggak selesai. Dari lebaran ke lebaran ribut gara-gara anak. Ada yang begitu? Nggak ada di sini mah, di sono no, di ujung-ujungan. Nah, kita mengurai benang yang kusut. Apabila ada sesuatu yang tidak disengaja maupun sengaja, yuk dengan halal bihalal ini kita halalkan, kita maafkan, kita ikhlaskan, sehingga yang tadinya maaf kalau ketemu melipir mau ke sono gara-gara ibu tamu yang di sono melipir ke sono. Ada yang begitu, tapi bukan di sini. Ada di sini. Kalau di sini mah insya Allah, bajunya juga udah kuning royo-royo, udah cerah sekali. Ya, kalau orang pepatah bilang mah begini, dalam puisi dikatakan begini, kalau kita terjaga malam, jangan lupa baca surat An-Nur, kemudian surat Al-Kahfi. Kalau kita ingin panjang umur, maka jangan lupa bersilaturahmi. Silaturahmi itu salah satu daripada halal bihalal itu. Alhamdulillah kan ya, yang satu kemarin nggak pernah ketemu, sekarang kumpul di sini. Apalagi ibu-ibu, masya Allah, berkumpul kita bersama. Itu salah satu daripada hikmah daripada halal bihalal. Lalu halal bihalal itu munculnya daripada Idul Fitri yang menjadi penyemangat. Nah, ketika kita merayakan Idul Fitri, kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Apa benar ucapan ini? Ini salah satunya. Karena dari hadis Rasulullah SAW bahwa ketika baginda Rasulullah SAW mengucapkan selamat Idul Fitri, beliau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Di dalam Idul Fitri itu, ketika kita merayakan, kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Apa maknanya? Ya Allah, mudah-mudahan Engkau menerima dari apa yang kami lakukan sepanjang bulan suci Ramadan. Kita di bulan suci Ramadan ngapain bu? Puasa. Kita di bulan Ramadan ngapain pak? Kita sholat tarawih. Kita di bulan Ramadan ngapain? Kita baca tadarus Al-Quran. Sepanjang Ramadan kita tingkatkan ibadah kita, baik ibadah yang hablum minallah maupun hablum minannas. Ya, kemarin alhamdulillah Al-Furqan itu luar biasa, tarawih hari pertama penuh banget ya, menjelang 10 hari terakhir itu tinggal berapa ibu-ibu yang di bawah sampai teriak ke panitia, ini tinggal 3,5 sapa di bawah katanya gitu. Awal-awal nggak ketampung sampai panitia keteteran. Alhamdulillah. Kenapa? Itulah semangat daripada ibadah mengisi bulan suci Ramadan. Kita melaksanakan puasa, melaksanakan qiyam, melaksanakan tadarus Al-Quran, infak, sedekah, luar biasa. Kemarin sampai nggak berhenti kita ya, takzil kita dari mana-mana hadir itu. Hampir 29-30 hari, alhamdulillah Masjid Al-Furqan menyediakan takzil yang diikuti oleh masyarakat sekitarnya, luar biasa. Mudah-mudahan para panitia di bulan suci Ramadan Allah berikan kesehatan dan keberkahan. Mudah-mudahan khususnya Masjid Al-Furqan akan senantiasa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya, menjadi masjid yang merupakan barometer dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ketika Idul Fitri, taqabbalallahu minni wa minkum. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau menerima amal ibadah dari aku dan kalian. Nah sekarang gini bu, kita mau nggak diterima amal ibadah kita sama Allah? Mau nggak? Mau nggak? Ada syaratnya bu. Apa syaratnya? Ikhlas. Apa itu ikhlas? Nih, jaga mulut.
Jangan kemarin, kalau kemarin saya nggak ada, nggak jalan tuh anjing. Kalau kemarin saya nggak ada, nggak jalan tuh. Nggak boleh. Jangan dibatalin amal ibadah kita dengan ngomong-ngomongin, apalagi sampai ngungkit-ngungkitin, apalagi sampai nyakit-nyakitin. Karena habis pahala kita, hilang pahala kita. Bagaikan debu di atas batu yang licin, disiram air yang lebat, tidak tersisa sedikit pun. Mudah-mudahan sepanjang bulan Ramadan Allah terima amal-amalan kita, puasa kita, sholat qiyam kita, tadarus Al-Quran kita, infak sedekah kita. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Jadi untuk membangun tatanan masyarakat yang madani, maka kita perlu memperbanyak amal-amal soleh kita. Mudah-mudahan Bapak RT, Ibu RW bisa menggerakkan masyarakatnya untuk beramal dengan ikhlas. Ya, Bu RW ikhlas jadi Ibu RW. Insya Allah, bukan karena ada uang dari pemerintah kan Bu, insya Allah ikhlas. Bapak RT juga ya, kecil Bekasi mah Bu, besaran Jakarta ya, dilakukan 3 bulan lagi, lambat lagi kalau Jakarta meninggal. Maka insya Allah ikhlas kita, dan kita masyarakat pun harus ikhlas diatur sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Nih hati-hati nih, kebanyakan orang sekarang ini kan punya moto peraturan dibuat untuk dilanggar. Makanya paling demen tuh orang melanggar kalau di lampu merah, coba ibu. Ya, karena sekarang ada moto begitu Bu, peraturan dibuat untuk dilanggar. Maka kalau ini dipraktekkan, yang terjadi kacau masyarakat kita. Coba saja, RT RW kan udah punya peraturan, tapi kemudian peraturan coba kecil. Ini di kita kan ada iuran untuk bayar keamanan. Bandung aja dikit kagak mau bayar 10 orang, pusing juga ibu RT, ibu RW, ya kan begitu. Nah itu salah satu contohnya. Oleh karena yang pertama, untuk membangun masyarakat kita khususnya RT 1 RW 16 ini, mari kita sama-sama motivasi, gerakan masyarakat untuk beramal soleh sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Nih ibu-ibu jangan main-main, ini marawis ini amal soleh Bu. Oh suaranya kali cakep banget Bu, sampai bangga saya luar biasa. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, dan jangan lupa jangan ninggalin masak di rumah Bu Bapak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam doa itu waja'alana Allah wa iyyakum minal faizin minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang kembali dan beruntung. Nah ini nih, permasalahannya kembali kemana? Kembali menjadi apa? Maka yang dimaknai minal aidin adalah kita kembali kepada kesucian. Nih manusia ini kan lahir kagak bawa apa-apa ya Bu. Ada nggak bayi tiba-tiba udah pakai baju legging? Ada nggak? Atau bayi sudah pakai begini jilbab? Kagak ada kan? Bayi lahir nggak bawa apa-apa, bersih. Dan yang bisa ngomong juga hanya Nabi Isa alaihissalam kan ketika lahir. Yang lain kagak bisa ngomong, yang ngomong cuma nangis doang. Bahasa bayi kan bahasa nangis. Dan nangisnya bayi itu beda-beda Bu. Coba ibu nih yang paham nih, kalau bayi itu lapar, tangisnya beda-beda. Kalau bayi itu maaf, dia punya ada penuh, itu beda. Beda. Ya, jangan main-main. Nah, yang dimaknakan kita kembali kepada kesucian adalah kesucian batiniyah kita. Buang tubuh, buang tua, dengki, iri, julid, berbagai macam hurafa, berbagai macam yang disebut dengan berhala dalam hati kita ini buang. Karena berhala itu bisa kesombongan, bisa merasa aku hebat, aku pintar, pendidikanku tinggi, ilmuku tinggi. Wah, lulusan apa? Lulusan apa? Buang itu. Kembali bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini muliakan, hakikatnya Allah berikan kemuliaan kepada kita. Kita ini menjadi sekarang kaya, punya duit, kan itu hakikatnya amanah dari Allah. Nih ibu punya rumah cakep begini, kan itu amanah. Banyak kemarin orang yang rumahnya bagus, tiba-tiba kebakaran.
tiba-tiba gempa, tiba-tiba maaf kemarin tuh di TV yang hartanya triliunan ketangkap KPK, miskin lagi dia. Karena apa? Karena kita mulia, hakikatnya Allah yang memberikan kemuliaan. Panjang umurnya kita ini hakikatnya Allah berikan, Bu. Kalau Allah kehendak, sekarang cengar-cengir ketawa ke TV, pulang dari sini banyak yang begitu. Ada juga orang yang masih di rumah sakit bertahun-tahun masih hidup aja. Jadi apa yang kita terima sekarang hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka minal aidi, kita kembali kepada kesucian kefitrahan kita sebagai hamba yang ikhlaslah kita sebagai hamba Allah, hidup kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan terwujudlah syukur di tengah-tengah kita. Maka ucapkan alhamdulillah. Allahumma ya Allah, panjangkanlah umur kami, berikanlah kesehatan kepada kami, berikanlah keberkahan kepada kami, mampukan kami untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh-Mu ya Allah, dan meninggalkan apa yang Engkau larang. Jadikanlah kami kembali kepada kefitrahan dan kesucian, bersihkan hati kami dari berbagai macam kekotoran-kekotoran. Amin ya rabbal alamin. Wal faizin, menjadi orang yang beruntung. Keberuntungan bagi kita bukan hanya di akhirat, tapi bagi kita harus beruntung dalam kehidupan dunia. Karena orang Islam itu bukan hanya harus beruntung di dalam kehidupan akhirat, tapi kehidupan dunia pun harus mulia. Doa yang masyhur apa tuh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang kita minta ini kan kebaikan, kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, al-faizin adalah dampak daripada puasa kita. Maka kita harus merasa beruntung. Apa yang dapat diuntungkan? Maka yang paling esensi dari faizin adalah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mau mendapatkan ampunan dari Allah, mau kita orang-orang yang jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, maka jadilah kita hamba yang faizin, yang mendapatkan keuntungan dengan kita ikhlas menjalankan hidup dan kehidupan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sebagai implementasi perwujudan daripada sinergi dan juga harmoni dalam kehidupan kita adalah mudah-mudahan sepanjang tahun kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu harus diciptakan, Bu. Kebaikan itu harus kita rencanakan. Oleh karenanya, yuk Bapak RT, Ibu RW, para masyarakat, rencanakan kebaikan untuk kita, untuk lingkungan kita ini. Jangan tidak punya rencana, Bu. Harus ada rencana yang terbaik, kemudian dijalankan dengan baik, maka insya Allah akan menghasilkan yang baik. Jadi jangan cuma menjalankan bagaikan air yang terseret hujan, jangan, Bu. Ada planninglah kita. Kemudian susunlah agenda rencana kita. Ini luar biasa. Acara halal bihalal ini Pak RT tadi bilang dadakan, tetapi pelaksanaannya luar biasa. Yang sesuatu yang dadakan saja luar biasa, penyelenggaraannya apalagi kalau direncanakan jauh-jauh hari. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang ingin kita capai, yakni membangun masyarakat yang antar warganya tercipta kerukunan, kedamaian, ketentraman, Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Mudah-mudahan masyarakat kita, khususnya masyarakat RT 01, RW 16, Allah berikan keberkahan di dalam hidup dan kehidupan kita. Mari kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan di tempat yang penuh berkah ini yang insya Allah malaikat akan turun di tengah-tengah kita dalam kebaikan. Kemudian doa kita yang kita panjatkan di pagi hari ini disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita penuh harapan bahwa doa kita akan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an mudassir rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'im hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, di pagi hari ini kami bermunajat kepadamu ya Rabb. Kami memohon ampunan atas dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Rahman, kami sadar kami bukan hamba-Mu yang sempurna. Tiada hari, tiada saat tanpa kami berbuat salah, dosa dan maksiat ya Rahman, ya Ghafur. Oleh karenanya ampunilah dosa dan kesalahan kami. Begitupun ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Rahmatilah, muliakanlah mereka ya Rabb. Jadikanlah mereka, kalau seandainya mereka sudah wafat ya Rahman, ya Ghafur, ampunkanlah dosa-dosa dan kesalahan mereka. Terimalah segala amal ibadah mereka. Tempatkanlah mereka di tempat yang paling mulia di sisi-Mu ya Ghafar. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Kami pada saat ini bersatu bersama-sama menyelenggarakan halal bihalal dalam rangka ingin mengikatkan hati kami dalam ukhuwah Islamiyah, ingin mempersatukan hati kami, mewujudkan masyarakat yang rukun, damai dan tentram ya Rahman. Maka jadikanlah khususnya RT 1 RW 16 ini akan menjadi masyarakat yang aman, tentram, damai, sentosa, senantiasa diberikan keberkahan dan kerahmatan dari-Mu ya Ghafar. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kepada kami rezeki yang halal, yang berkah, yang mampu Kamu pergunakan dalam rangka beribadah kepada-Mu, dalam rangka membangun masyarakat yang madani, dalam rangka menciptakan masyarakat yang membantu antara satu dengan yang lainnya. Allahumma ya Rahman ya Ghafur. Jadikanlah bangsa kami secara umum, bangsa Indonesia yang kami cintai ini ya Rahman, berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang saleh, pemimpin-pemimpin yang mampu bertanggung jawab terhadap beban dan amanah yang mereka tanggung dan fikir ya Rabb. Jadikanlah kami masyarakat rakyat yang mendukung, yang mampu menjadikan mereka menuju masyarakat-masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ya Rahman, hindarilah wilayah kami dari musibah, dari bencana, dari malapetaka. Turunkanlah rahmat dan keberkahan kepada daerah kami khususnya. Jadikanlah daerah kami penuh dengan keberkahan dari langit dan bumi. Jangan Engkau jadikan masyarakat kami masyarakat yang penuh dengan kemaksiatan. Allahumma ya Allah, terimalah segala permohonan kami. Rabbana afrigh 'alaina as-sabra wa tawaffana muslimin. Berikanlah, kurniakanlah kepada kami kesabaran ya Rahman, kesabaran ya Rahim, dan jadikanlah kami orang-orang yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apabila ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi.
Apabila ada umur yang panjang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.